Habib Bahar berdiri di atas panggung kecil di tengah kerumunan yang memadati lapangan desa. Tubuhnya tegap, sorban putih melilit kepalanya dengan rapi, dan suaranya yang lantang menggema di antara malam yang gelap. "Demi Allah, saya tidak takut pada siapapun di dunia ini," serunya, membuat para hadirin terpana. "Saya punya ilmu kebal, tidak ada pedang, pisau, atau peluru yang bisa melukai tubuh saya. Siapapun yang berani mencoba, akan merasakan kedahsyatan ilmu saya." Sorak-sorai menggema dari para pengikutnya, mengukuhkan kebanggaan mereka pada sosok yang mereka anggap sebagai pahlawan dan pelindung. Habib Bahar menikmati sorotan itu, berdiri dengan penuh keyakinan seakan dirinya tak terkalahkan. Beberapa pemuda bahkan berteriak, "Habib, tunjukkan kebalmu. Kami ingin melihat." Tapi Habib hanya tersenyum, menjawab, "Bukan pada saudara sendiri saya akan tunjukkan. Tapi siapa saja yang berniat buruk, dia akan tahu akibatnya." Di tengah keramaian, seorang pria tua dengan tongkat berdiri diam, memandang Habib dengan tatapan penuh pertanyaan. "Benarkah, Bahar, apakah kau benar-benar kebal, atau ini hanya ucapan kosong untuk menakuti orang lemah?" Tanyanya perlahan. Habib Bahar menatap pria itu dengan dingin, lalu berkata, "Haji Umar, kau meragukan aku. Kalau tidak percaya, kau bisa mencobanya sendiri. Tapi ingat, aku tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi padamu." Suara Habib Bahar terdengar tajam, membuat suasana menjadi semakin tegang. Di antara sorak-sorai dan bisik-bisik, muncul seorang anak muda dengan tatapan kagum. "Habib, ajari kami ilmu kebal itu. Kami ingin jadi seperti Habib, tak terkalahkan oleh siapapun," katanya penuh semangat. Habib Bahar mengangguk dengan senyum penuh percaya diri, lalu berkata, "Sabar, anak muda. Ilmu ini tidak sembarangan diajarkan. Hanya orang-orang yang benar-benar siap yang bisa mempelajarinya. Tapi jangan khawatir, selama kalian mengikuti saya, kalian akan aman." Kata-katanya seolah-olah menanamkan janji perlindungan mutlak kepada siapapun yang berada di bawah naungannya. Namun, di sudut lapangan, seorang lelaki asing dengan tubuh besar dan mata tajam mendengarkan dengan ekspresi datar. Dia adalah kurir dari Hercules, seorang preman legendaris yang sering dianggap sebagai penguasa jalanan. Lelaki itu mencatat setiap kata Habib Bahar, mengingat dengan jelas setiap klaim besar yang keluar dari mulutnya. Dalam hati, ia berpikir, Hercules harus mendengar ini. Orang seperti dia harus diberi pelajaran. Ketika acara selesai, Habib Bahar berjalan menuju mobilnya dengan dikelilingi para pengikut setianya. Wajahnya berseri-seri, menikmati pujian dan sanjungan yang terus mengalir. Tapi jauh di dalam dirinya, ada rasa gelisah yang tak dapat ia abaikan. Ia tahu bahwa semua ucapannya malam ini seperti janji-janji besar yang tidak mudah untuk ditepati. Tapi siapa peduli, selama orang percaya, itulah yang terpenting. Di rumahnya yang sederhana namun megah bagi ukuran desa, Habib Bahar duduk sendirian. Ia menatap cermin di depannya, melihat pantulan dirinya sendiri. Sorban sudah dilepas, dan wajahnya tidak lagi menunjukkan kebanggaan seperti di atas panggung. Dalam heningnya, ia berbisik, "Apakah aku benar-benar sehebat itu? Atau aku hanya hidup dalam bayangan ceritaku sendiri?" Tapi pikiran itu segera ditepis. "Tidak, aku adalah Habib Bahar. Semua orang percaya padaku, itu cukup." Sementara itu, kurir Hercules telah tiba di markas besar sang preman. Ia menyampaikan pesan itu dengan detail kepada Hercules yang sedang duduk santai di kursi kayu besar. Dia bilang dia punya ilmu kebal, Bang. Katanya dia nggak takut sama siapapun, lapornya. Hercules tertawa kecil, suaranya berat dan dalam. "Ilmu kebal, jagoan, aku ingin melihatnya sendiri. Kalau dia berani, kita buktikan siapa yang benar-benar hebat," ujarnya dengan nada penuh ancaman. Malam itu, tanpa sepengetahuan Habib Bahar, takdirnya sedang ditulis ulang. Tantangan dari Hercules tidak hanya akan mengguncang hidupnya, tetapi juga membuka rahasia terbesar yang selama ini ia sembunyikan. Di balik gelar dan wibawanya, Habib Bahar adalah seorang pria biasa yang terjebak dalam cerita-cerita besar yang ia ciptakan sendiri. Pagi itu, kabar tentang Habib Bahar dan klaim ilmunya menyebar bagai api di padang ilalang. Dari mulut ke mulut, cerita tentang sang Habib yang mengaku kebal tak mempan senjata terdengar hingga ke telinga para preman, pedagang, hingga orang-orang biasa. Di sebuah sudut kota, Hercules, preman besar yang dikenal dengan keberanian dan kekejamannya, mendengar kabar itu sambil tersenyum kecil. "Kebal? Ya,
Gumamnya sambil menghisap cerutunya dalam-dalam. Matanya menyipit, memikirkan apa yang baru saja ia dengar. Sudah lama aku tidak melihat jagoan seperti itu. Mungkin ini saatnya aku bersenang-senang. Hercules dikenal sebagai penguasa jalanan. Tidak ada satupun yang berani menantangnya di daerahnya. Tubuhnya besar seperti batu karang, dan pukulannya sudah menjadi legenda. Orang-orang yang pernah menentangnya kini hanya menjadi bayang-bayang dari diri mereka yang dulu. Ia tidak percaya pada ilmu kebal atau kekuatan mistis. Baginya, semua itu hanyalah omong kosong untuk menipu orang lemah. Maka, mendengar klaim Habib Bahar membuatnya merasa tertantang. Aku harus membuat dia membuktikan omongannya, ujarnya dengan nada penuh kepastian. Hercules mengirim kurirnya kembali ke desa tempat Habib Bahar tinggal. Kurir itu membawa pesan singkat namun tegas, Habib Bahar, jika kau memang punya ilmu kebal, buktikan padaku. Aku menantangmu, kita bertemu di lapangan besar Jumat malam. Jika kau tidak datang, aku akan datang sendiri mencarimu. Pesan itu sampai ke telinga Habib Bahar hanya beberapa jam setelah dikirimkan. Saat mendengar pesan itu, darah Habib Bahar seolah membeku. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri berubah pucat. Hercules, bisiknya, nyaris tidak percaya. Nama itu tidak asing baginya. Habib Bahar tahu betul siapa Hercules. Ia mendengar cerita tentang kekejamannya, bagaimana Hercules menghajar lawan-lawannya tanpa ampun, dan bagaimana bahkan polisi pun enggan berurusan dengannya. Di dalam hatinya, rasa takut mulai merayap. Namun, di depan para pengikutnya, Habib Bahar berusaha tetap tenang. Ia tertawa kecil, meski terdengar sedikit dipaksakan. Hercules, dia hanya manusia biasa. Kalau dia ingin mencoba, aku siap. Ini bukan masalah besar, katanya sambil berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Tapi para pengikutnya tidak bisa dibohongi sepenuhnya. Mereka melihat kilatan kegelisahan di mata sang Habib, meskipun mereka tidak berani mempertanyakannya. Di malam harinya, Habib Bahar duduk sendirian di ruang tamu. Pikirannya dipenuhi bayangan tentang pertemuan yang akan datang. Bagaimana jika Hercules benar-benar datang? Bagaimana jika ilmu kebal yang selama ini ia klaim tidak mampu melindunginya? Dalam hati, ia mulai menyesali ucapannya sendiri. Seandainya aku tidak mengatakan semua itu, gumamnya. Namun, ia tahu bahwa menolak tantangan itu sama saja dengan mengakui kelemahannya. Jumat malam semakin dekat, dan tekanan dari para pengikutnya semakin besar. Mereka semua ingin melihat Habib Bahar membuktikan ilmunya. Habib, ini kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita lebih kuat dari para preman, ujar salah satu pemuda. Habib hanya mengangguk kecil tanpa berkata apa-apa. Di dalam hatinya, ia berharap ada cara untuk menghindari pertemuan itu tanpa kehilangan muka. Di sisi lain, Hercules mempersiapkan dirinya dengan penuh semangat. Ia memerintahkan anak buahnya untuk membawa senjata tumpul, hanya untuk bersenang-senang jika Habib Bahar benar-benar kebal seperti yang diklaimnya. Aku ingin lihat bagaimana dia bertahan. Kalau dia kebal, kita buktikan bersama-sama, ujar Hercules dengan tawa yang menggema di ruangannya. Hari Jumat pun tiba, dan suasana di desa tempat Habib Bahar tinggal berubah menjadi tegang. Orang-orang berkumpul di lapangan besar, menunggu kedatangan kedua pria itu. Habib Bahar duduk di rumahnya, mencoba mengatur napas yang terasa berat. Waktu terus berjalan, dan ia tahu bahwa hari ini akan menjadi ujian terbesarnya. Akankah ia berani menghadapi Hercules? Atau akankah ketakutannya menguasai dirinya? Pertanyaan itu terus menggantung di udara, menunggu jawaban dari tindakan sang Habib. Malam itu, suasana di desa berubah menjadi tegang. Langit mendung seakan memahami kecemasan yang meliputi semua orang. Di lapangan besar, ratusan warga berkumpul, menunggu momen yang telah menjadi pembicaraan sejak berhari-hari lalu. Beberapa pemuda membawa obor, menerangi area yang gelap. Di tengah kerumunan, bisik-bisik terdengar, membicarakan apakah Habib Bahar benar-benar akan datang. Berani nggak ya dia? Tanya seorang pria tua. Kalau sampai dia nggak muncul, pasti nama baiknya hancur, sahut yang lain. Sementara itu, Hercules tiba dengan rombongan. Postur tubuhnya yang kekar dan langkahnya yang berat membuat kerumunan terdiam. Ia mengenakan jaket kulit hitam, dan tatapan matanya tajam, seperti elang yang mengawasi mangsanya. Di belakangnya, anak buahnya membawa tongkat, rantai, bahkan kayu balok. Hercules berdiri di tengah lapangan, menatap sekeliling dengan senyuman tipis. "Mana jagoan kalian? Apa dia takut?" tanyanya dengan suara menggelegar.
Di rumahnya, Habib Bahar berdiri di depan cermin, mengenakan sorban dan jubah putih. Namun, wajahnya pucat, kakinya gemetar, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Beberapa pengikutnya mencoba meyakinkannya, "Habib, jangan khawatir, kami semua ada di sini untuk mendukung Habib," ujar salah satu dari mereka. Habib Bahar hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia tahu bahwa menghadapi Hercules bukan hanya soal menjaga harga diri, tetapi juga soal bertahan hidup. Dengan langkah berat, Habib Bahar akhirnya keluar dari rumah, menuju lapangan. Jalanan yang biasanya ramai kini terasa sunyi. Para warga yang melihatnya hanya memandang tanpa kata. Beberapa di antara mereka menundukkan kepala, berdoa agar tidak terjadi hal buruk. Tapi Habib Bahar tahu, doa saja tidak cukup untuk menyelamatkannya malam ini. Ketika Habib Bahar tiba di lapangan, kerumunan mendadak bersorak. "Habib datang! Habib datang!" teriak beberapa pemuda. Namun, sorakan itu segera berubah menjadi keheningan saat Hercules melangkah maju. "Jadi, ini dia yang mengaku kebal," kata Hercules dengan nada mengejek. Ia melangkah mendekat, berdiri hanya beberapa meter dari Habib Bahar. Sorot matanya tajam, penuh tantangan. Habib Bahar mencoba menenangkan dirinya. Ia mengangkat tangannya, berusaha menunjukkan wibawa. "Hercules, aku tidak datang untuk berkelahi. Aku datang untuk membuktikan bahwa manusia bisa menang tanpa kekerasan," katanya, suaranya sedikit bergetar. Namun, Hercules hanya tertawa terbahak-bahak. "Omong kosong, kalau kau kebal, buktikan sekarang juga. Atau kau cuma penipu?" Hercules mengangkat tongkat kayu besar, melambai-lambaikannya di depan Habib Bahar. Kerumunan menahan napas. Beberapa pengikut Habib Bahar memandangnya dengan penuh harapan. Namun, di dalam hati, Habib Bahar tahu bahwa ia tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia ingin melangkah mundur, tetapi kakinya seperti terpaku di tempat. Tiba-tiba, Hercules melangkah lebih dekat, hanya sejengkal dari Habib Bahar. "Ayo, Habib, tunjukkan. Aku tunggu," desaknya dengan nada mengancam. Detik itu, sesuatu yang tidak dapat ditahan lagi terjadi. Rasa takut yang memuncak membuat Habib Bahar kehilangan kontrol atas dirinya. Kakinya gemetar hebat, dan ia merasakan cairan hangat mengalir di pahanya. Celananya basah, dan semua orang yang melihatnya terkejut. Bisik-bisik mulai terdengar, diikuti oleh tawa kecil dari beberapa orang. Hercules tertawa keras, suaranya memenuhi seluruh lapangan. "Ilmu kebal, kau bahkan tidak bisa menahan dirimu sendiri," ejeknya. Habib Bahar menundukkan kepala, wajahnya merah karena malu. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Para pengikutnya diam, tak tahu harus bereaksi bagaimana. Malam itu, segala kebanggaan dan wibawa yang selama ini ia bangun runtuh seketika. Hercules berbalik, meninggalkan lapangan dengan tawa yang menggema. "Lain kali, jangan bicara besar kalau tidak bisa membuktikannya," ujarnya sebelum pergi. Habib Bahar berdiri di tengah lapangan, sendirian, dalam keheningan yang menghukumnya lebih keras daripada apapun. Pagi hari setelah kejadian itu, desa yang sebelumnya penuh dengan pujian untuk Habib Bahar berubah menjadi lautan cibiran. Nama Habib Bahar, yang dulu dielu-elukan sebagai sosok berwibawa dan penuh kekuatan, kini menjadi bahan ejekan di warung kopi, pasar, bahkan di masjid. "Habib kebal. Kebal apa? Kebal malu, mungkin," ujar seorang pedagang sambil tertawa, diiringi gelak tawa orang-orang di sekitarnya. Cerita tentang Habib Bahar yang kencing di celana di depan Hercules menyebar dengan cepat, seperti api yang membakar reputasinya hingga habis. Di rumahnya, Habib Bahar mengurung diri. Ia duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya sambil menatap kosong ke lantai. Sorban dan jubah kebanggaannya tergeletak di lantai, tidak tersentuh sejak malam memalukan itu. Para pengikut setianya, yang biasanya datang setiap pagi untuk meminta nasihat, kini menghilang. Hanya beberapa orang yang masih mencoba mengunjunginya, tetapi mereka pun tak bisa menyembunyikan keraguan di mata mereka. Seorang pemuda yang selama ini sangat mengidolakan Habib Bahar akhirnya memberanikan diri datang ke rumahnya. "Habib, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Habib tidak melawan? Bukankah Habib punya ilmu kebal?" tanyanya dengan nada penuh kebingungan. Habib Bahar hanya menatap pemuda itu tanpa berkata apa-apa. Tenggorokannya terasa kering, dan bibirnya tak mampu mengeluarkan suara. Ketika pemuda itu tidak mendapatkan jawaban, ia pergi dengan kecewa. "Mungkin semua yang mereka katakan benar," gumamnya sebelum melangkah keluar. Sementara itu,
Hercules menikmati kemenangan moralnya. Di markasnya, ia tertawa bersama anak buahnya sambil menceritakan ulang kejadian malam itu. Dia bahkan tidak sanggup berdiri tegak di depanku. Dan katanya kebal, kalau aku tahu ini semudah itu, aku sudah menantangnya sejak lama, ujarnya sambil menepuk pundak anak buahnya. Hercules telah menghancurkan wibawa Habib Bahar tanpa harus menggunakan kekerasan, hanya dengan menunjukkan keberanian yang tidak dimiliki sang Habib. Hari demi hari berlalu, tetapi luka dalam hati Habib Bahar tidak kunjung sembuh. Ia merasa terasing, bukan hanya dari orang-orang di sekitarnya, tetapi juga dari dirinya sendiri. Bagaimana aku bisa menghadapi mereka lagi? Tanyanya kepada bayangannya di cermin. Setiap kali ia mencoba melangkah keluar rumah, bayangan malam itu kembali menghantui pikirannya. Ia bisa merasakan tatapan tajam Hercules, mendengar tawa kerasnya, dan merasakan cairan hangat yang membasahi celananya.